Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Udi Atau Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas soal TKA fisika ya, khususnya materi torsi atau momen gaya. Kita langsung ke soalnya. Sebuah pusat perbelanjaan memasang pintu putar pada pintu masuk utama untuk mengurangi pertukaran udara antara bagian luar dan bagian dalam gedung. Dengan cara ini suhu ruangan tetap terjaga sehingga penggunaan energi pendingin udara menjadi lebih efisien. Pintu putar digerakkan oleh sebuah motor listrik berlubang, motor listrik yang terhubung langsung dengan poros pusat. Sebelum pusat perbelanjaan dibuka, teknisi melakukan pengujian sistem. Berdasarkan spesifikasi pabrik, massa total pintu putar adalah 100 kg dengan jari-jari 1,2 meter. Nah, berarti artinya sini ya, segini jari-jarinya ini itulah 1,2 meter. Oke, jadi jari-jari sini 1,2 meter. Berikutnya pintu dapat dimodelkan sebagai silinder pejal. Nah, sini ada kata dimodelkan sebagai silinder pejal. Nanti karena kita bakal butuh inersia nanti yang berputar terhadap porosnya. Saat pengujian dimulai, motor mulai memberikan torsi sebesar 72 Nm selama 4 detik. Sehingga pintu berputar dari keadaan diam. Nah, sini dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya 0. Setelah itu motor dimatikan dan sistem pengereman otomatis mulai bekerja dengan memberikan torsi hammat konstan sebesar 18 Nm sehingga pintu dapat berhenti. Nah, gesekan lain diabaikan. Berdasarkan informasi tersebut, keadaan gerak pintu putar sesaat setelah motor dihentikan adalah, jadi dari sini adalah diminta berapa kecepatan sudut. Berarti kan mula-mula kecepatan sudutnya 0 diam, kemudian didorong berarti punya kecepatan sudut karena pintu sini bahkan berputar. Nah, berarti di sini kita nyet dulu. Cek di sini. Yang pertama adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut berarti ada kaitannya dengan gerak melingkar. Itu omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa kali T. Omega 0 sudah ada gara-gara dikatakan dalam keadaan diam. Berarti 0. Kemudian waktu sudah ada selama 4 detik dia bergerak, berarti waktunya 4. Yang belum ada di sini adalah alfa. Alfanya diambil dari mana? Karena sini bendanya berputar, ada torsi, itu sigma torsi itu sama dengan inersia dikali dengan alfa. Sigma torsi dari pengujian awal itu kan ini diminta kecepatan setelah dimatikan, dengan masih di pengujian awal berarti kan. Nah, kecepatan awalnya, jadi sebelum ada pengereman itu ya, sebelum melambat nanti kita torsi yang diberikan di pengujian awal adalah 72. Jadi masukin torsinya 72. Inersianya kata tadi dikatakan silinder pejal, diputar di porosnya, inersianya 1/2 kali M kali R kuadrat dikali dengan alfa yang mau kita cari. Masanya adalah 100 kilo tadi, jadi kita masukkan massa total 100 kilo. R itu jari-jarinya 1,2 meter ya, berarti 12/10 kita kuadratkan dikali alfa. Boleh duanya kali silang ke sebelah, boleh. 72 dikali 2 berarti jadi 144 sama dengan 100 kali 1 berarti 100. Kemudian di sini 12 dikuadratkan berarti 144. 10 dikuadratin berarti per 100 kali alfa. 100 dengan 100 coret habis, jadi sisanya 144 sama dengan 144 alfa. Berarti alfanya tinggal dibagi ya, 144 dibagi 144 berarti hasilnya 1. Setelah dapat 1 berarti masukkan di sini 1. Maka dengan demikian kecepatan akhirnya adalah 4 ya. 4 kali 1 4 tambah 0 berarti 4. Maka pernyataan nomor yang segininya benar. Sekarang kita cek. Kemudian mengalami perlambatan sudut. Berarti setelah dihentikan, berarti kan dia itu ada torsi penghambat kan? Betul nggak nanti nilai torsi perlambatan sudutnya sekian. Nah, sekarang kita cek. Tadi untuk torsi penghambatnya kan 18 tadi kan. Untuk ini kondisi 1 tadi. Sekarang kita cek setelah dihentikan, saat mesin sudah mati. Maka gini mulai perlambatan, sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa juga.
sigma torsinya sini, torsi penghambatnya 18, inersianya tadi setengah kali M kali R kuadrat ya, dikali dengan alfa. Delapan belas kali silang boleh, jadi 18 dikali dengan 2 berarti 36. Masa tadi, masa pintunya 100 kilo kan, jari-jarinya 1,2 berarti 12/10. Jadi kalau satu angka di belakang koma artinya per 10. Kita kuadratkan dikali dengan alfa. 36 sama dengan 100, 12 kuadrat berarti 144/100 alfa, dicoret. Jadi 36 sama dengan 144 alfa. Kalau diminta alfa berarti 144 nya pindah ke sebelah. 36 dibagi 144 sama dengan alfa. Alfanya berarti bagi 36 sisa 1, bagi 36 sisa 4. Artinya 1/4. 1/4 0,25. Nah, inilah nanti yang memperlambat. Kenapa memperlambat? Sekarang di sini dikatakan torsi hambat ya, torsi hambat. Jadi maka pintunya mengalami perlambatan, sehingga kecepatan akhir dari pintu gitu ya, itu 4 benar. Setelah gayanya dihentikan, setelah torsinya dihentikan, maka dia mengalami perlambatan sebesar 0,25. Ini benar. Nah, maka yang nomor 1 itu jawabannya adalah benar. Sekarang yang nomor 2, kecepatan sudut tetap 4 benar. Kecepatan sudut tetap 4 rad per second, karena jadi artinya dia di sini mengatakan bahwa seterus-terusnya kecepatannya tetap 4, karena tidak ada lagi motor yang memutar. Di sini harusnya salah ya. Kenapa? Karena ada ada torsi penghambat. Jadi tidak selamanya kecepatnya terus-terusan 4, karena ada torsi penghambat sehingga pintu mengalami perlambatan. Apalagi di soal dikatakan ada satu saat nanti dia bakal berhenti. Nah, di sini menggunakan torsi penghambat sehingga pintu dapat berhenti. Berarti yang nomor 2 sini salah. Yang nomor 3, pintu berhenti berputar 4 detik setelah motor dimatikan. Nah, sekarang kita cek berapa waktu yang kita butuhkan. Tadi kecepatan ini ya. Nah, sekarang untuk yang pengujian nomor 3, kecepatan tadi itu nilainya adalah 4 kan, di mula-mula diam, dihidupin menjadi 4. Nah, nanti di 4 itu dimatikan menjadi berhenti. Nah, berarti kayak gini, ini mula-mula pintunya kecepatannya 0, nanti dihidupkan kecepatannya menjadi rad per second gitu kan. Sekarang terakhir menjadi mati, jadi 0 lagi. Yang ditanyakan waktu dari sini, waktu dari 4 ke 0 ini butuh waktu berapa. Nah, berarti anggap kecepatan yang ini disebut sebagai kecepatan awal, ini disebut sebagai kecepatan akhir. Jadi pakai ada rumus omega melingkar juga, omega t omega 0 ditambah dengan alfa kali t. Omega t nya gara-gara berhenti berarti 0, omega 0 nya 4, alfa sini kita gunakan perlambatannya. Perlambatannya tadi adalah 0,25, karena dia perlambatan berarti minus 0,25. Berarti min 0,25 atau minus 1/4 boleh. Jadi sama aja kali waktu. Karena kalian mau nyari waktu, maka ini pindah ruas ke sebelah. Jadi hasilnya 0,25 T sama dengan 4. Berarti nilai T nya itu adalah 4 dibagi dengan 0,25. 0,25 sama aja artinya dengan 1/4. Nah, berarti 4 dibagi dengan 1/4 dikali balik ya, berarti sama dengan 4 kali 4/1 dikali balik nanti. Berarti hasilnya adalah 16. Artinya pintu tersebut akan berhenti setelah 16 detik ya, berputar selama 16 detik. Dengan demikian di sini kita langsung dapat membuktikan dua pernyataan. Yang nomor 3, pintu berhenti berputar 4 detik setelah motor dihentikan, berarti ini salah. Pintu berhenti berputar 16 detik setelah motor dihentikan, nanti ini benar. Oke. Jadi demikian untuk soal momen gaya torsi yang mengkaitkan dengan gerak melingkar. Kalau ada kendala boleh ditanyakan, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih.